Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami grup 1 dari Kewirausahaan. Dan saya Indira akan memulai video kali ini dari cerita Bapak Bob Sadino beserta tips-tipsnya menjadi pembisnis sukses. Bapak Bob Sadino adalah pengusaha sukses yang berpengalaman tentunya dan sangat memiliki banyak bisnis, namun memiliki pribadi yang low profile. Dan dia memberikan 4 tips untuk kita-kita nih yang ingin menjadi pembisnis sukses. Yang pertama, hilangkan rasa takut. Hilangkan rasa takut dari apapun, seperti hilangkan rasa takut gagal dan lainnya. Yang kedua, tahan banting dan jangan cengeng. Apapun jika ada yang meremehkan, ingin menjatuhkan, ya hempas agar kita tetap fokus menjalani bisnis yang kita jalani. Yang ketiga, harus ada kemauan yang tinggi, bukan hanya sekedar mau. Kita harus benar-benar bertekad gitu ya. Misalkan ada peluang, walaupun sedikit peluangnya, kita harus jalanin itu benar-benar karena kita benar-benar mau. Jadi tekad kita harus besar, walaupun itu peluang kecil, tapi kan tidak menutup kemungkinan kan. Dan yang keempat, jangan berharap, karena jika kita berharap pasti akan ada suatu kekecewaan. Jadi kalau kamu nggak mau kecewa, lebih baik jangan berharap. Dan Bapak Bob Sadino pernah mengeluarkan statement kalau kayak mau kaya gak usah sekolah. Wow, pasti ini bikin ramai ya di dunia akademik. Tapi ada kebijakan dari kata-kata yang ia lontarkan. Menurutnya orang yang berpendidikan, contohnya orang kampus dan orang jalanan. Orang kampus mempelajari teori, sehingga saat turun ke lapangan biasanya mengalami kesulitan. Namun kalau orang jalanan, karena ia tidak memiliki pendidikan yang cukup, jadi mau tidak mau ya dia harus turun ke lapangan untuk menjadi pembisnis, seperti itu. Saran dari Bapak Bob Sadino, kita tuh harus mengetahui perbedaan orang pintar dan orang bodoh. Menurutnya orang pintar itu terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak pertimbangan, sehingga buat memulai saja, buat melangkah saja tuh nggak bisa gitu, nggak jadi, karena terlalu banyak yang dipertimbangkan. Namun kalau orang bodoh sangat berbeda ya tentunya pemikirannya. Dia hanya memikirkan satu ide dan itu pasti jadi kenyataan gitu. Dan kalau ingin melangkah ya dia tinggal melangkah aja gitu. Menurut dia ya tinggal melangkah aja, yang penting udah dicoba gitu. Kalau orang pintar biasanya banyak yang dipikirkan, kayak pokoknya usaha ini harus cepat berhasil, pokoknya usaha ini harus menguntungkan, harus gimana, harus profitnya harus tinggi misalkan gitu. Tapi kalau orang bodoh ya pemikirannya agak sedikit pendek ya. Jadi kayak yang dipikirkan ya udah, yang penting bisa makan aja gitu, udah cukup. 4 ketakutan dalam berbisnis. Yang pertama, kehabisan uang. Modal usaha yang tak cukup menjadi salah satu kekhawatiran terbesar bagi pebisnis pemula. Memulai bisnis membutuhkan banyak uang dan biasanya menggunakan tabungan pebisnis. Hal ini kerap membuat Anda khawatir apabila kehabisan dana saat usaha baru berjalan. Yang kedua, merasa tidak cukup baik. Ketidakpercayaan diri dapat melemahkan semangat juang Anda. Biasanya, perasaan ini timbul karena Anda menganggap bisnis Anda tidak sempurna. Anda menuntut kesempurnaan karena sering perfeksionis dan menginginkan produk yang terbaik dibandingkan kompetitor. Yang ketiga, takut ditolak. Sesuatu yang harus Anda ketahui bahwasanya jarang sesuatu yang di pertama Anda menawarkan pasti diterima. Karena ada sebuah peribahasa bahwasanya life is never flat. Karena pastinya Anda akan menemukan tantangan-tantangan dan ini menjadi sebuah kewajaran di para pemain bisnis. Bangkrut atau gagal. Semua pebisnis juga merasakan ketakutan yang sama. Namun, Anda harus melawannya. Jangan sampai membuat Anda paranoid sebelum bisnis dimulai. Ingat bahwa orang-orang sukses saat ini pernah mengalami kegagalan. Mereka jatuh berkali-kali, tapi kembali bangkit untuk terus mencoba dan akhirnya berhasil. Jadi kesimpulannya, menjadi pebisnis atau wirausahawan yang sukses tentunya bukan hal yang mudah.
Diperlukan pengorbanan, kerja keras, dan determinasi yang tinggi, dan tak mudah tergoyahkan, agar bisa mencapai kesuksesan yang didambakan. Jadi, jangan cepat lelah, tetap semangat, dan terus mencoba. Halo semuanya, perkenalkan aku Muftia Rahma. Kali ini aku akan membahas tentang 3 kesalahan fatal pengusaha pemula pada saat membangun usaha mereka. Yang pertama, melakukan semuanya secara sendiri. Nah, sebagai pemimpin, kamu memang harus bisa mengerjakan semua hal. Tapi, kamu harus belajar percaya kepada orang lain di dalam pekerjaan kamu. Kamu butuh tim. Nah, jika kamu belum menemukan tim yang tepat, maka belum saatnya usaha kamu bisa ditinggal. Yang kedua, melihat semua peluang adalah lumbung emas. Nah, memang banyak nih peluang usaha yang bisa kamu coba, tetapi coba belajarlah untuk fokus di satu usaha. Kemudian setelah usaha itu bisa berjalan, baru boleh melihat peluang usaha yang lainnya. Yang ketiga, rasa takut berlebihan sehingga tidak berani action. Nah, ini yang biasanya dialami oleh para pemula nih. Pemula biasanya takut untuk melangkah, padahal tidak ada orang besar yang sukses di dunia usaha yang tidak melakukan action. Mereka semua berani mengambil resiko dan melakukan usahanya. Nah, kesimpulannya adalah lebih baik kamu melakukan kesalahan tapi mau memperbaiki daripada kamu tidak mencoba sama sekali. If you never try, you never know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Balkis akan memaparkan materi dari PowerPoint, yaitu manajemen bisnis. Definisi manajemen adalah suatu metode atau proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematik dan efektif melalui tindakan-tindakan seperti perencanaan bagaimana suatu manajemen akan berjalan dengan lancar dengan apa yang sudah direncanakan, lalu pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efisien. Lalu ada sarana manajemen, yaitu ada manusia, ada uang, materi, alat atau mesin, metode, dan pasar. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Nah, seperti memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, bagaimana caranya agar semua rencana berjalan dengan lancar, berjalan dengan semestinya, lalu menjelaskan kebijakan yang ditetapkan agar tidak terjadinya hal-hal yang melebihi batas yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada planning, perencanaan, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Nah, misalnya kita menjalankan bisnis atau suatu manajemen, di situ kita merencanakan bagaimana supaya bisnis kita berjalan dengan baik dan mendapatkan pencapaian yang terbaik. Selanjutnya yaitu organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu ada learning process, motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Nah, di part bagian 3 ini menurut saya penting karena memotivasi anggota ini agar dapat berjalannya suatu manajemen atau suatu kegiatan agar berjalan dengan baik, yaitu memotivasi para anggota organisasi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu controlling, monitoring, dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Misalnya dalam perencanaan bisnis kita ada sesuatu yang kurang baik nih. Nah, di controlling ini kita bisa memperbaiki sesuatu yang kurang baik agar mendapat tujuan yang lebih baik. Tujuan organisasi adalah efektif dan efisien. Efektif ini sebagai usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu serta hasil yang diharapkan. Proses kerja bisa efektif jika lebih dulu dibuat rencana atau planning dan jadwal agar bisa dieksekusi secara optimal. Ukuran efektivitas adalah hasil pekerjaan dinilai berhasil mencapai tujuan sesuai yang telah ditetapkan sebelum eksekusi berlangsung. Bisa memakai cara apa saja tanpa memperhitungkan biaya, tenaga, atau waktu selama hasilnya sudah sesuai harapan. Nah, sementara efisien bermakna tepat atau sesuai ketika mengerjakan sesuatu sehingga tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya. Maka, efisien membuat seseorang mampu melaksanakan tugas secara cermat dan tepat. Selanjutnya yaitu ada jenis dan kegiatan manajer. Nah, perbedaan tingkatan manajemen akan membedakan fungsi dan kegiatan yang dilakukan manajemen. Ada low, mid, sama top. Nah, selanjutnya perbedaan kegiatan ada administratif, berurusan dengan penetapan tujuan dan kemudian perencanaan, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan manajemen. Operatif berkaitan dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan karyawan.
Selanjutnya yaitu manajer fungsional dan umum, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer produksi, dan lainnya. Manajer harus mampu bekerja secara efisien dan efektif, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa itu efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Selanjutnya, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Selanjutnya, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual, tidak berpikir secara mendadak atau tidak berpikir dengan matang. Jadi, manajer harus berpikir secara analitis dan berkonseptual. Selanjutnya, manajer adalah seorang mediator, manajer adalah seorang politisi, manajer adalah seorang diplomat, dan manajer mengambil keputusan yang sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alirani Pinasti. Selanjutnya, saya akan melanjutkan kegiatan-kegiatan dari manajer. Yang pertama adalah bekerja dengan dan melalui orang lain. Selanjutnya, memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang bertentangan dan menetapkan prioritas. Lalu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan, harus berpikir secara analitis dan konseptual. Lalu manajer bisa seorang mediator, politisi, maupun diplomat, dan juga manajer harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Adapun peran manajemen untuk antar pribadi bisa sebagai simbolis, pemimpin, dan penghubung. Dalam bidang informasi bisa sebagai pemantau, penyebab, maupun juru bicara. Lalu peran manajer dalam lingkup keputusan bisa dalam bidang wirausaha, menangani kerusuhan, penjataan sumber daya, hingga perundingan. Adapun keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang manajer seperti keterampilan teknis atau technical skill, kemampuan menggunakan alat termasuk alat bantu, menerapkan prosedur operasional standar, dan pengetahuan teknik khusus. Selanjutnya, keterampilan manusiawi atau human skill. Kemampuan ini untuk bekerja sama dengan orang lain dan memotivasi orang lain baik sebagai individu maupun kelompok. Lalu ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Dalam keterampilan ini, kemampuan untuk mengkoordinasi dan memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan di dalam organisasi. Adapun dalam bidang manajemen produksi, produksi adalah penciptaan atau penambahan faedah, bentuk, waktu, dan tempat atas faktor-faktor produksi sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Produksi merupakan hasil dari kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa. Produsen merupakan orang atau badan maupun lembaga lain yang menghasilkan produk. Sedangkan produktivitas adalah suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang sesungguhnya dengan hasil kegiatan yang seharusnya. Adapun tujuan manajemen produksi yaitu untuk memproduksi atau mengatur produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam jumlah, kualitas, harga, waktu, serta tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan. Lalu juga sebagai usaha pengelolaan secara optimal penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin-mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses informasi menjadi berbagai produk barang dan jasa. Dalam skema dasar produksi, diawali dari input melalui proses, lalu jadilah output. Seperti contoh, fungsi operasi dalam organisasi, input dapat berupa lahan, tenaga, modal, dan manajemen. Lalu masuk ke proses konversi yang terdapat umpan balik. Umpan balik tersebut dapat berupa membandingkan fakta dan keinginan. Lalu setelah itu berjalan menjadi output berupa barang dan jasa. Adapun beberapa terminologi dalam dunia manajemen seperti sistem operasi yang merupakan bagian dari organisasi yang menghasilkan produk, barang, dan jasa organisasi. Lalu ada proses konversi, yaitu proses yang merubah input menjadi output. Lalu ada nilai tambah yang merupakan peningkatan nilai karena proses konversi di mana output lebih besar daripada input. Selanjutnya ada random fluctuation. Ini merupakan pengaruh lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Lalu umpan balik yaitu informasi dalam proses kontrol yang memungkinkan bagi manajemen untuk memutuskan apakah kegiatan organisasi memerlukan penyesuaian. Selanjutnya ada teknologi, yaitu sebagai tingkat kecanggihan pengetahuan dalam proses konversi seperti dalam pabrik, peralatan, maupun keterampilan. Seperti yang kita tahu, proses produksi merupakan cara atau metode untuk menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa dan memanfaatkan sumber yang ada. Adapun macam-macam wujud dari proses produksi, yaitu yang pertama ada proses kimia, yaitu proses produksi yang menggunakan sifat kimia. Selanjutnya ada proses perubahan bentuk, yang merupakan proses produksi dengan berubah bentuk. Lalu ada proses assembling, yang merupakan proses produksi menggabungkan komponen-komponen menjadi produk akhir. Lalu ada proses transportasi, yaitu merupakan proses produksi menciptakan perpindahan barang. Lalu yang terakhir ada proses penciptaan jasa-jasa administrasi, yang mana adalah proses produksi berupa penyiapan data informasi yang diperlukan. Lalu ada jenis-jenis dari proses produksi itu ada dua jenis. Yang pertama proses produksi terus-menerus, yang merupakan proses produksi yang terdapat pola atau urutan yang pasti sejak dari bahan baku hingga sampai menjadi barang jadi. Yang kedua itu adalah proses produksi terputus-putus, adalah proses produksi yang tidak terdapat urutan atau pola yang pasti sejak dari bahan baku sampai jadi barang jadi. Sekian materi manajemen bisnis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Irfa Chan. Kali ini aku akan menjelaskan atau merangkum materi tentang
kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Prinsip dasar seorang entrepreneur adalah berkreativitas karena kunci utama menjadi entrepreneur ialah selalu berkreatif atau memiliki inovasi yang baru. Tanpa adanya kreativitas dalam berwirausaha, itu hanya akan menjadi angan-angan saja. Oleh sebab itu, manfaat dalam berpikir kreatif yaitu dapat menemukan ide gagasan baru, inovasi baru, peluang baru, dan mampu mengubah kegagalan menjadi sebuah peluang untuk langkah selanjutnya. Dalam prinsip berpikir kreatif harus menggunakan filosofi from nothing to get something, yang artinya dalam sesuatu yang tidak berharga atau tidak bernilai, kita harus menciptakan sesuatu itu menjadi bernilai atau berharga. Dan 7 prinsip dalam berpikir kreatif yang pertama itu adalah, pertama, kita harus memposisikan diri kita berbeda dari yang lain atau opposite or different. Yang kedua, think different from nothing to give a spectacular result. Yang ketiga, think more details. Yang keempat, have a perfect result. Yang kelima, selalu berpikir there must be a solution. Yang keenam, kesulitan dan inspirasi itu saling melengkapkan dalam diri kita, karena inspirasi dan kesulitan itu akan selalu datang bersamaan, tergantung kita mengaturnya. Dan yang terakhir itu having knowledge only 1% and imagination 99%. Saya Alif Ramdania, saya akan menjelaskan materi berikutnya tentang inovasi. Inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang atau doing a new thing. Jenis-jenis inovasi yaitu pertama penemuan, yaitu kreativitas atau kreasi suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kedua adalah pengembangan, yaitu mengembangkan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada atau aplikasi ide yang telah ada menjadi suatu produk yang berbeda. Ya, selanjutnya adalah duplikasi, yaitu menambahkan sentuhan kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Yang terakhir adalah sintesis, merupakan pengambilan sejumlah ide atau produk yang mudah ditemukan dan dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan dengan cara yang baru. Berikutnya yaitu faktor-faktor pendukung keberhasilan inovasi. Menurut James Brian Greene pada tahun 1995, yang merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam sebuah inovasi yaitu, pertama, harus berorientasi pasar. Kedua, mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan. Yang ketiga, punya unsur efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, harus sejalan dengan visi misi perusahaan. Yang terakhir adalah harus bisa meningkatkan lagi produk dalam berinovasi.